saya tetap terpanggil dan ingin tetap menjadi seorang guru karena saya melihat banyak hal atau dampak yang bisa saya kerjakan ketika menjadi seorang guru seperti itu. Kodrat awal manusia diciptakan adalah untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadikan ego dan hasrat dunia kian hari kian tertanam dalam kehidupan kita dan menjauhkan diri kita dari kewajiban untuk melayani Tuhan. Seringkali kita melakukan pekerjaan atas dasar imbalan yang kita terima dan memprioritaskan keinginan daging kita dan melupakan bahwa kita juga perlu mengasihi sesama kita. Namun jangan salah, masih ada orang-orang yang dengan sepenuh hati mau menyerahkan segenap hidupnya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Untuk itu, kami terdorong untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai panggilan Tuhan dalam hidup seorang pemimpin dan pengajar di salah satu sekolah swasta Kristen di Tangerang, Bapak Sedison Stefanus Silali. Beliau kini menjabat sebagai Kepala SMA Lentera Harapan Curug dan juga Koordinator Sekolah Lentera Harapan Curug. Dengan umur yang masih terbilang muda, beliau sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani sebagai seorang guru. Suatu tanggung jawab yang besar untuk beliau, dan tentunya terdapat tantangan-tantangan yang beliau hadapi selama melayani. Beliau berujar kendala terbesar yang dihadapi selama melakukan pelayanan adalah ketidakpercayaan diri. Beliau seringkali merasa tidak layak mengemban tugas melayani yang dipercayakan Allah kepadanya. Saya sering sekali merasa dalam tanda kutip ya tidak layak seperti itu. Itu yang menjadi tantangan terbesar saya, lebih ke pribadi saya sih. Kadang tidak percaya diri bahwa saya ini layak dan dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini seperti itu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, beliau meneladani seorang tokoh di Alkitab yaitu Timotius sebagai sosok yang teguh. Pak Sedison berusaha mencari mentor atau spiritual spirit dalam mengajar sekaligus belajar guna menambah pengalaman. Ketika kami bertanya akan tujuan dan cita-cita beliau dalam pelayanannya, beliau menjawab bahwa ia memiliki kerinduan bagi anak-anak muda untuk mengenal Kristus sejak dini. Cita-cita ini menurutnya terus ada dan berprogres sekian berjalannya waktu hingga akhir hidupnya. Dan beliau berharap cita-cita ini diteruskan oleh penerusnya nanti. Berbagai masalah dan lika-liku kehidupan tentu ada dalam proses pelayanannya. Tetapi Pak Sedison memiliki visi pribadi untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu. Beliau menyadari bahwa pekerjaannya saat ini hanyalah titipan Tuhan, sehingga segalanya harus beliau usahakan semaksimal mungkin untuk terus mengandalkan Tuhan. Kisah Pak Sedison hanyalah satu dari sekian banyak orang yang menyerahkan segenap hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Lalu, bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu mengetahui panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kami ingatkan untuk berhati-hati dalam mencari tahu kebenaran akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai panggilan Tuhan yang saat ini kamu yakini justru adalah keinginan dagingmu semata. Juga, jangan terlalu berfokus pada diri sendiri. Ketahuilah bahwa banyak orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan melalui kita. Dalam Matius 22 ayat 37-40, Tuhan sendiri mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oleh sebab itu, gunakanlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan terus melayani sesama. Berikut ini adalah pesan Pak Sedison untuk kita semua. Pesan saya untuk generasi muda ke depannya adalah bahwa tantangan yang dihadapi saat ini, tantangan kalian yang kalian hadapi saat ini akan masih lebih mudah dibandingkan dengan tantangan yang akan kalian hadapi di masa depan. Oleh karena itu, kita tidak perlu kehilangan identitas kita, tetapi kita sudah punya identitas yang sejati, yaitu di dalam Kristus, yang pada prinsipnya apapun kesulitannya, apapun pergumulannya, apapun tantangan yang ada di depan, tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Itu saja.